Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkap Indonesia dan Tiongkok sepakat kerjasama mengembangkan pertanian padi di Kalimantan Tengah. Salah satunya di Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Tiongkok bakal masuk ke dalam proyek ketahanan pangan di Indonesia. Kata Luhut, Tiongkok berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Luhut menambahkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah mencari mitra lokal untuk bekerja sama dalam pengembangan pertanian dalam negeri. Pertama, soal padi. Jadi, saya sudah lapor Bapak Presiden, kita minta mereka memberikan teknologi padi mereka di mana mereka sudah sangat sukses jadi swasembada dan mereka bersedia dan kita tinggal sekarang cari lokal partnernya untuk membuat di Kalteng karena tanahnya itu dari zaman dulu sudah ada itu sampai 1 juta hektar tapi kan secara bertahap bisa dikelola nanti 100.000, 200.000 dan seterusnya dan off takernya adalah Bulog. Kita berharap ya 6 bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut di situ. Padi ini menurut saya menjadi sangat serius karena selalu masalah kita adalah padi, beras. Rencana ini dimatangkan saat Menlu Tiongkok, Wang Yi, bertemu Presiden Joko Widodo Kamis pekan lalu. Menlu Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan ketersediaan pangan dalam negeri dengan mempelajari cara pertanian Tiongkok. Ketahanan pangan sangat penting artinya oleh karena itu kerjasama pertanian dua negara penting untuk ditingkatkan termasuk atau khususnya untuk padi, hortikultura dan juga durian dengan salah satunya adalah mempelajari modeling pertanian RRT. Pemerintah terus mengenjot produksi beras nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada 2022, produksi beras nasional mencapai 31,54 juta ton. Namun pada 2023 produksinya turun menjadi 31,10 juta ton. Sementara proyeksi produksi beras pada Maret-April 2024 sebesar 8,46 juta ton. Untuk memperkuat cadangan beras dalam negeri, pemerintah masih terus melakukan impor beras. Pada 2022 lalu, pemerintah mengimpor beras sebanyak 429,2 ribu ton. Setahun kemudian naik tajam menjadi 3,5 juta ton, sementara hingga Maret ini Indonesia sudah mengimpor 567 ribu ton. Indonesia harus memastikan kerjasama pertanian dengan Tiongkok benar-benar dimanfaatkan untuk alih teknologi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kesejahteraan petani. Tim Liputan Kompas TV. Tiongkok bakal masuk dalam proyek ketahanan pangan di Indonesia. Tiongkok berencana menerapkan teknologi penanaman padi canggih di Kalimantan Tengah. Bagaimana memastikan kerjasama ini benar-benar bermanfaat untuk pertanian dalam negeri? Kita akan bahas bersama dengan pakar pertanian, Khudori. Pak Khudori, selamat malam. Malam, Mbak Priska. Salah satu yang disoroti nanti di Kabupaten Pulau Pisau di Kalimantan Tengah. Kalau bicara soal transfer teknologi untuk pengembangan pertanian, apa yang harus diperhatikan dari kerjasama Indonesia-Tiongkok rencananya ini? Ya, yang pertama mengintroduksi teknologi atau belajar teknologi dari Cina itu baik-baik saja. Akan tetapi mengintroduksi sistem usaha tani secara khusus menghadirkan benih dari negara lain termasuk dari negara Cina itu tidak selalu bisa menjadi solusi yang baik, tidak selalu menjadi solusi yang cespleng termasuk yang aplikatif dalam jangka pendek ya. Pasti membutuhkan adaptasi ya, baik adaptasi iklim, cuaca, sifat tanah, hama penyakit ya. Nah, proses adaptasi ini sendiri bisa sangat lama, bisa juga pendek. Bisa juga di akhirnya itu gagal gitu. Jadi tidak selalu mengalami keberhasilan. Nah, lebih dari itu, untuk proses adaptasi ini pasti membutuhkan input dari ahli-ahli lokal agar berhasil ya. Tanpa keterlibatan ahli-ahli lokal, peluang untuk gagal itu cukup besar. Jangan dilupakan, Cina itu negara dengan 4 musim ya, sementara kita Indonesia itu negara dengan 2 musim. Perbedaan ini bakal mempengaruhi karakter budidaya ya, termasuk sifat tanah, perilaku iklim dan cuaca. Nah, ahli pertanian padi di Cina bisa saja sangat jagoan di negaranya, tapi
belum tentu di sini akan berhasil. Karena perbedaan faktor Makanya, iklim, cuaca tadi betul, itu ya salah satunya ya. betul. Nah, ini penting untuk disadari oleh para pengambil kebijakan. Nah, yang tidak kalah penting berikutnya adalah tahun 2007 Pak Wapres Yusuf Kala itu pernah ke Cina ya. Beliau itu kepincut dengan benih padi hibrida. Oke, apa bedanya itu? Benih padi hibrida itu memang proses rekayasanya agak beda, Mbak. Itu agak beda. Dan Cina adalah salah satu pengembang benih hibrida yang luar biasa. Di sana ada satu penemu padi hibrida yang sangat terkenal, namanya Yuan Longping ya. Beliau sudah almarhum, tapi berkat temuan beliau inilah yang membuat Cina itu sebagai salah satu produsen padi yang luar biasa. Dia adalah produsen padi nomor 1 di dunia ya. Tapi Cina juga negara importir seperti Indonesia gitu. Jadi, nah saya balik ke tahun 2007 Pak Yusuf Kala ke sana. Nah, waktu itu juga ada kerjasama antara perusahaan dari Cina dengan Indonesia. Dalam bentuk apa? Mendatangkan benih padi hibrida ke Indonesia. Nah, setelah benih yang didatangkan dari Cina itu dijadikan sebagai bagian dari program bantuan benih kepada petani, itu ditanam di berbagai wilayah. Nah, tapi catatannya adalah tidak seluruhnya berhasil. Sebagian besar justru dilaporkan itu mengalami kegagalan. Kenapa itu faktornya kira-kira? Karena ada hama penyakit yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Jadi ini menandakan bahwa mengintroduksi teknologi atau benih dari negara lain itu tidak selalu bisa menjadikan solusi di jangka pendek. Pasti butuh inovasi-inovasi tambahan ya. Inovasi-inovasi terutama terkait dengan tadi misalnya adaptasi terhadap hama dan penyakit lokal yang itu karakternya pasti beda dengan yang ada di Cina. Oke, jadi itu jadi faktor penting untuk introduksi teknologi karena ada berbagai variabel yang harus diperhatikan. Kalau sekarang Pak Luhut bilang yang saat ini sedang dilakukan adalah masih mencari local partnernya. Lalu juga untuk off-taker atau pemasok kebutuhan industri atau pasar di program ini adalah Bulog. Nah, dengan skema ini apakah sudah bisa jadi modal untuk melanjutkan alih teknologi atau masih ada catatan lainnya? Saya belum tahu persis ya, tapi kalau yang disebut Pak Luhut itu pulang pisau Kalimantan Tengah, jangan-jangan ini adalah bagian dari pengembangan lahan gambut 1 juta hektar yang pernah dibuka tahun 95, 96 zaman Orde Baru ya. Nah, kalau itu lokasinya, memang ada beberapa wilayah semacam misalnya di Plantisiam ya, tapi itu sudah diusahakan oleh penduduk setempat yang mereka adalah transmigran. Catatan penting yang penting diketahui publik adalah bahwa lahan gambut 1 juta hektar itu tidak seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian ya. Dari evaluasi oleh banyak ahli itu diperkirakan hanya sekitar 20%. Jadi kalau dari 1 juta ya kira-kira 200-an ribu hektar. Nah, makanya penting saya kira dipastikan karena padi itu pasti membutuhkan ekosistem yang berbeda dibandingkan tanaman tahunan. Nah, ini penting untuk dipastikan di daerah, termasuk ketika nanti diintroduksi teknologi padi dari Cina. Penting juga untuk dipertimbangkan apa yang sudah dikembangkan oleh masyarakat lokal yang itu mereka sebetulnya sudah melakukan adaptasi dengan iklim setempat, dengan sifat tanah setempat dan seterusnya yang itu udah puluhan tahun ya. Mereka trial and error, itu penting untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari proses introduksi ini supaya tadi catatannya tidak gagal ya gitu. Memang Cina kalau dibandingkan dengan kita ya, produktivitas padi di Cina itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Tapi kalau di kawasan Asia saja sebetulnya produktivitas padi petani kita itu nggak kalah dengan Thailand, nggak kalah dengan Vietnam gitu ya. Cuman memang yang membuat produksi padi atau beras di Indonesia itu tidak kompetitif adalah karena sewa lahan dan biaya tenaga kerja itu sangat-sangat tinggi. Yang ini sangat berbeda dengan di Thailand dengan di Vietnam. Nah, ini apakah introduksi teknologi atau benih dari Cina ini akan bisa menurunkan itu? Menurut saya sih enggak gitu ya. Menurut saya sih enggak, bahwa
proses budidaya di lahan yang sudah ditentukan, misalnya di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu bisa jadi di situ prosesnya bisa full mekanik gitu ya, sehingga tenaga kerja sepenuhnya bisa dikontrol dan pengeluarannya tidak terlalu besar. Tapi ini praktis tidak mempengaruhi proses budidaya yang ada di luar situ gitu. Yang kita semua tahu, lahan-lahan petani kita itu kan kecil-kecil ya, yang mengusahakan hanya 0,2, 0,5 hektar. Betul. Yang itu tadi biaya sewa lahannya dan biaya tenaga kerjanya sangat-sangat mahal. Biaya sewa Jadi, lahan, kalaupun di sana berhasil itu bisa jadi nanti menjadi benchmark gitu ya. Ya mudah-mudahan saja sih berhasil. Tapi yang tidak kalah penting sebetulnya penting untuk dipertimbangkan ketika mengundang investor dari asing yang itu menggunakan lahan domestik, ini biasanya akan menimbulkan resistensi. Itu penting untuk diantisipasi. Karena itu resistensinya harus diantisipasi sejak sekarang, termasuk juga melibatkan local partner dan introduksi teknologi. Ada berbagai faktor yang tidak bisa terpisahkan. Misalnya tadi ya, biaya sewa lahan, biaya tenaga kerjanya, jangan sampai dilupakan. Tapi kita berharap ini berhasil sehingga nanti kesejahteraan petani juga bisa ikut terangkat. Terima kasih Pak Kudori, pakar pertanian, atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.